Pernah tuh ngobrolin soal materialisme, bahkan coba kita damaikan sama iman, kita bahas juga soal homo faber dan alienasi. Hari ini kita bakal pakai pisau analisis yang paling tajam dari pemikiran ini. Jadi siap-siap karena kita akan bongkar gimana caranya ekonomi secara diam-diam ternyata ngatur seluruh budaya kita. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa, kok hidup ini isinya cuma kerja, cari uang, kerja lagi, cari uang lagi? Kenapa coba lagu-lagu hits, film-film laris, bahkan nasihat dari orang tua kita, kok ujung-ujungnya selalu soal sukses secara finansial? Kayaknya mantra kerja keras pangkal kaya itu udah jadi kitab suci satu-satunya ya. Nah, ternyata ada loh sebuah alat bedah pemikiran yang bisa bantu kita ngulitin fenomena ini sampai ke akarnya. Eits, tenang dulu. Dengar namanya jangan langsung pusing. Anggap aja materialisme historis ini kayak blueprint atau cetak biru rahasia dari sebuah gedung masyarakat. Ini tuh alat yang bisa nunjukin semuanya, mulai dari pondasi ekonomi yang ngumpet di bawah tanah, sampai ke atap budaya yang kita lihat tiap hari. Ini kacamata buat ngelihat kenapanya, bukan cuma apanya. Gini, setiap bangunan gak peduli segagah apapun pasti punya fondasi kan? Nah, menurut Karl Marx, fondasi dari seluruh bangunan masyarakat kita adalah ceng-ceng-ceng, ekonominya. Kita sebut aja ini basis sang penopang segalanya. Jadi, basis ini ibaratnya ruang mesin raksasa yang bikin masyarakat kita jalan. Coba deh lihat sekitar kalian. Nasi di piring, tembok rumah, bahkan HP yang lagi kalian pegang buat nonton ini, semuanya itu hasil dari mesin ekonomi ini. Dan mesin ini punya dua piston utama yang bikin dia terus bergerak. Nah, ekonomi itu ternyata punya dua muka. Di satu sisi, ada yang namanya tenaga produktif. Ini soal apa dan bagaimana kita bikin barang. Ya, isinya semua alat kita, dari cangkul petani sampai algoritma super canggih. Tapi di sisi lain, yang sebenarnya lebih penting, ada hubungan produksi. Nah, ini baru soal siapa. Siapa yang punya pabriknya, siapa yang punya lahannya, dan siapa yang cuma punya tenaga buat dijual. Disinilah peta kekuasaan dan kelas sosial itu mulai kelihatan jelas. Kutipan dari Marx ini kayak nampar kita biar sadar. Sebuah smartphone misalnya, harganya bisa jutaan itu bukan cuma karena teknologinya, tapi karena ada ribuan jam kerja manusia, dari penambang mineral di Kongo sampai buruh perakit di pabrik yang membeku di dalam benda itu. Nilai sejati sebuah barang, kata Marx, ya wujud dari kerja keras manusia itu sendiri. Inilah detak jantung dari si basis ekonomi. Oke, fondasinya udah kita gali, sekarang ayo kita naik ke atas dan lihat bangunan megah apa sih yang berdiri di atas fondasi tadi. Inilah yang kita sebut dengan bangunan atas atau superstruktur. Terus apa aja isi bangunan atas ini? Wah, ternyata hampir semuanya. Mulai dari gedung pemerintahan, kitab undang-undang, aturan di keluarga kita, isi ceramah di tempat ibadah, materi di sekolah, sampai film yang kita tonton dan musik yang lagi viral, semua ini bagian dari superstruktur. Nah, ini dia kuncinya. Semua tiang-tiang di bangunan atas ini bukan ujuk-ujuk muncul. Mereka itu tumbuh langsung dari fondasi ekonomi di bawahnya. Terus fungsinya apa? Gampangnya, mereka ini kayak satpam sekaligus tim marketing. Tugasnya, 1. Jagain si fondasi biar tetap kokoh. 2. Yakinin kita semua kalau fondasi inilah satu-satunya sistem yang paling benar, paling alami, dan paling bagus. Mau contoh yang lebih jelas? Oke, coba kita lihat hukum. Kenapa ya ada banyak banget pasal yang mati-matian ngelindungin hak milik pribadi? Jawabannya simple, karena milik pribadi itulah jantungnya sistem ekonomi kapitalis. Contoh lain, agama, ajaran soal sabar, patuh, nerima takdir, meskipun itu mulia ya, secara nggak langsung bisa jadi semacam pelumah sosial, biar roda ekonomi yang mungkin nggak adil ini tetap bisa berputar lancar tanpa banyak yang protes. Nah, perhatiin kutipan ini. Ini contoh sempurna gimana suprastruktur, dalam hal ini ajaran agama bekerja. Dengan bilang kalau otoritas itu dari Tuhan, maka mempertanyakan otoritas termasuk otoritas para bos dan pemilik modal bisa jadi dianggap dosa. Jadi ide-ide yang ada di langit kebudayaan ternyata punya fungsi banget buat ngejaga tatanan yang ada di bumi ekonomi. Jadi pertanyaannya, apakah ini jalan satu arah? Apa ekonomi mutlak ngatur segalanya? Nggak sesimpel itu juga. Hubungan antara fondasi dan bangunan ini lebih mirip kayak tarian yang dinamis. Alur tariannya kira-kira gini nih. Pertama, si basis alias ekonomi yang mimpin duluan. Dia yang nentuin jenis tariannya. Kalau ekonominya feodal, ya hasilnya kerajaan, nggak mungkin demokrasi. Kedua, bangunan atas alias budaya bakal bercermin ngikutin gerakan si pemimpin. Hukum dan politiknya dibikin buat nguntungin siapa yang punya kuasa di ekonomi.
Nah yang ketiga, ini yang paling licin. Bangunan atas bakal nyanyiin lagu yang bikin tarian ini seolah-olah indah dan harus begitu selamanya. Lagu-lagu inilah yang disebut ideologi. Contohnya, kisah dari miskin jadi kaya raya yang bikin kita semua pengen terus ikut menari dalam sistem yang sama. Tentu aja, si bangunan atas bisa sesekali nginjek kaki si basis. Gerakan-gerakan sosial misalnya, bisa maksa pemerintah bikin undang-undang upah minimum yang sedikit mengubah aturan main ekonomi. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, teori ini bilang kalau si basis lah yang punya gravitasi paling kuat. Seberapa tinggi pun budaya kita melompat, pada akhirnya kita bakal selalu ditarik balik sama realitas ekonomi. Oke, teori terus bosan ya. Sekarang kita lihat bukti lapangannya. Mari kita putar waktu bareng Friedrich Engels dan saksikan gimana dua hal yang kita anggap suci, yaitu keluarga dan negara, ternyata lahir dari sebuah guncangan hebat di fondasi ekonomi. Engels ngegambarin sebuah revolusi senyap yang luar biasa. Jadi dulu, di zaman komunal, semuanya itu milik bersama. Gotong royong lah. Garis keturunan pun lewat ibu. Terus duar, fondasi ekonominya retak. Manusia nemuin pertanian, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada yang namanya surplus, alias panen berlebih. Dari sinilah lahir konsep ini milikku, atau kekayaan pribadi. Perubahan di basis ini langsung bikin gempa di bangunan atas. Struktur keluarga dibalik jadi patriarkal. Kenapa? Biar si bapak bisa mastiin sawah dan ternaknya diwariskan ke anak laki-lakinya. Nah, buat ngejaga harta karun baru ini, butuh satpam super gede. Maka lahirlah institusi yang kita kenal sebagai negara. Kelihatan kan polanya? Satu perubahan ekonomi dan seluruh tatanan sosial pun ikut berubah. Dan disinilah Engels ngasih pukulan telaknya. Kalau kita pakai kacamata ini, negara itu bukan wasit yang adil di tengah lapangan. Negara justru lahir buat melerai, atau lebih tepatnya ngendaliin, perkelahian antar kelas. Dan karena itu, kata Engels, negara pada dasarnya akan selalu berpihak pada kelas yang paling kuat ekonominya buat ngejaga status quo. Jadi, apa pelajaran utamanya? Simple banget. Kalau kalian bingung kenapa politik di negara kita aneh, kenapa hukumnya kadang aneh, atau kenapa selera musik kita dibentuk sama tren, kacamata materialisme historis ini bakal bisikin, jangan lihat ke atas, coba deh gali ke bawah. Selidiki fondasi ekonominya, disitulah semua rahasianya dikubur. Oke, saya udah cukup ngocehnya. Sekarang giliran kalian kamerat. Saya udah lempar umpannya, sekarang tangkap dan mainkan bolanya. Ayo kita pakai kacamata analisis ini buat ngelihat dunia kita sekarang. Coba deh lihat sekeliling. Di mana kalian ngelihat sidik jari ekonomi paling jelas di budaya kita? Kenapa lagu-lagu di Spotify banyak yang isinya soal pamer harta? Kenapa tren di TikTok ganti-ganti terus? Cepat banget, persis kayak model baju di mall. Menurut kalian, apa lagi nih? Tulis semua unek-unek dan analisis kalian di kolom komentar ya. Dan untuk bahasan kita selanjutnya,